Masih di Sapa Indonesia Malam, kelompok kelas menengah di Indonesia jumlahnya lebih banyak dari kelompok masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Saat ini kelompok masyarakat kelas menengah menghadapi banyak masalah, salah satunya gaji atau pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran. Kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah. Gaji mereka yang terbatas membuat mereka kesulitan mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat miskin dan kaya. Warga yang memiliki pengeluaran Rp729.000 hingga Rp1.700.000 masuk kelompok calon kelas menengah. Sedangkan warga dengan pengeluaran 1,7 juta hingga 8,2 juta rupiah masuk dalam kategori kelas menengah. Jumlah dua kelompok ini mencapai 70 juta orang atau hampir 67%. Laporan harian Kompas menyebutkan pendapatan kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah ternyata lebih kecil dari pengeluaran mereka. Data tahun 2021, rata-rata gaji kelompok calon kelas menengah berada di angka Rp934.000. Sedangkan pengeluaran mereka lebih dari 1,1 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, mereka mengalami defisit sekitar Rp181.000 per bulan. Defisit gaji dan pendapatan diperkirakan akan makin besar di tahun 2045 mendatang, yang bisa mencapai angka Rp818.000. Hal yang sama terjadi di kelompok kelas menengah. Di tahun 2021, diperkirakan rata-rata pendapatan mereka di angka 2,71 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran mencapai 2,78 juta rupiah. Ada selisih gaji dan pengeluaran sekitar Rp65.000. Di tahun 2045, selisih pendapatan dan pengeluaran diperkirakan bisa mencapai Rp431.000. Sebagian besar pengeluaran kelompok kelas menengah adalah untuk membeli rumah dan kendaraan. Untuk menutupi kekurangan, mereka biasanya mencari penghasilan sampingan. Rata-rata pengeluaran saya selama sebulan itu saya bisa dikatakan juga sebagai sandwich generation ya. Saya juga harus ingat orang tua di Jombang. Saya biasanya 4 juta. Pendapatan saya, alhamdulillah, kalau bisa dikatakan tuh lebih banyak di luar mengajar. Jadi seperti saya lebih banyak traveling karena saya bersama rekan ikut konsultan, kemudian ikut penelitian di kementerian seperti itu. Saat ini banyak program atau bantuan yang diberikan pemerintah pada kelompok masyarakat miskin. Banyak bantuan diberikan seperti BLT tunai, bansos beras, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat kelas menengah yang hidup pas-pasan masih minim perhatian dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas lebih dalam soal nasib kelas menengah Indonesia bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas Putri Rosalina, dan juga mewakili warga kelas menengah ada Sipin Putra yang berprofesi sebagai dosen Visipol UGI. Selamat malam Pak Muhadjir, Mbak Putri, Mas Sipin. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Pak Muhadjir dulu. Tadi data yang sudah kami tampilkan sebelumnya, sebenarnya kalau dari pemerintah mungkinkah diberikan perhatian lebih intens lagi untuk kelas menengah? Karena kalau yang kita tahu pasti kan yang jadi prioritas adalah kelas dengan pendapatan di bawah atau kelas miskin, tapi untuk kelas menengah ini tidak mendapatkan perhatian yang serupa. Bagaimana kalau pemerintah melihat ini, Pak Muhadjir? Kalau langsung kelas menengah memang tidak ada ya per definisi, tetapi sebetulnya skema-skema bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga mencakup kelas menengah. Karena dari perlindungan sosial yang anggaran tahun 2024 itu 490 triliun, itu sebetulnya yang betul-betul menyentuh masyarakat miskin tidak sampai 170 triliun. Misalnya untuk dana yang ada untuk bansos, yang ini sering dikacaukan ya antara program perlindungan sosial dengan bantuan sosial. Bantuan sosial itu kalau kita lihat yang langsung dikelola oleh Kemensos itu hanya 97 triliun. Yang itu termasuk sudah biaya operasional, biaya gaji pegawai yang ada di Kemensos.
Dan itu skemanya adalah untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH itu, Ya. yang memang jangkauannya ke masyarakat miskin, betul. Oke. Tetapi untuk skema-skema yang berupa subsidi itu sebetulnya sebagian besar juga menjangkau kelas menengah. Termasuk yang sekarang program pangan cadangan pangan pemerintah ini kan cakupannya sampai 22.400.000 kepala keluarga. Yang itu tentu saja kita yakin sebetulnya kelas menengah juga ikut terbantu dengan program pangan beras yang sekarang 10 kilo per bulan ini. Oke. Nah, kalau bicara kelas menengah ini kan Pak Muhadjir, ini adalah kelompok yang menjadi penggerak ekonomi salah satunya karena juga bisa untuk berbelanja, menggerakkan kegiatan pariwisata juga. Tapi di sisi lain ada kebutuhan misalnya gajiannya kapan, tapi sekarang sudah habis duluan karena untuk memenuhi kebutuhan kredit rumah misalnya atau kendaraan. Sebenarnya kalau dari pemerintah mungkin tidak memberikan semacam misalnya subsidi untuk kredit perumahan karena untuk kelas menengah ini kan yang dicari adalah kelayakan hidup, bukan berfoya-foya juga tapi untuk mencapai taraf kelayakan hidup. Begitu Pak Muhadjir. Ada untuk kredit perumahan, itu pemerintah mengalokasikan cukup besar, itu sempat 21 triliun ya. Itu untuk 166.000 unit rumah sederhana, yang itu saya yakin itu pasti kelas menengah karena mereka bisa mengangsur, sebagian besar pasti dari kelas menengah. Kemudian juga untuk mereka supaya bisa berusaha, itu juga ada KUR, kredit usaha rakyat itu 47,78 triliun untuk tahun 2024, itu juga sebetulnya adalah diarahkan kepada kelas menengah karena namanya sejak UMKM ya. Jadi secara agregat sebetulnya pemerintah juga sangat peduli terhadap masyarakat kelas menengah ini. Banyak sekali subsidi yang diberikan gitu. Sedangkan untuk masyarakat miskin itu terutama ditekankan pada bansos kan. Oke. Nah tadi ada juga yang dinikmati soal pangan begitu yang diberikan kelas menengah termasuk kredit perumahan begitu ya Pak Muhadjir ya. Nah saya sekarang minta pendapat dari Mas Ipin. Sebenarnya apa yang paling dirasakan setiap bulannya? Karena kalau kita bisa dikatakan kan ini bukan kelompok rentan, tidak miskin tapi sulit kaya kalau menurut penelitiannya Harian Kompas. Bagaimana Mas Ipin boleh bercerita? Ya, terima kasih Mbak Priska. Sebenarnya setiap bulan itu tidak punya hutang aja sudah syukur alhamdulillah Mbak. Jadi sekarang itu apalagi kelas menengah di perkotaan ya Mbak ya, Jabodetabek itu sudah familiar dengan pinjol, dengan kartu kredit gitu. Jadi di sini gaji kita masih tetap bekerja itu oke. Jadi gaji kita stagnan itu jadi kayak fenomena biasa. Sedangkan inflasi kita tahu tinggi belakangan ini, harga kebutuhan pokok tinggi, sedangkan gaji kita tetap, sehingga kita perlu strategi untuk biar tidak boncos di akhir bulan gitu, seperti itu. Oke. Nah selama ini bagaimana mengatasinya Mas Ipin? Tadi kan ya, gimana cara strateginya biar begitu kebutuhan dengan pengeluaran itu bisa sama-sama begitu? Ya, saya tinggal di periferi, saya di Depok, kerja saya di Jakarta, sehingga saya sangat tergantung dengan public transportation, dan di sini ada BSO, Transjakarta dan KRL itu ada diskon kan, bantuan, sehingga harganya ongkos saya itu cukup nggak terbebani, sedangkan kebutuhan untuk healing, kebutuhan untuk bertemu dengan teman itu saya kurangi, seperti itu. Nah, yang tersier dikurangi gitu ya Mas? Iya, benar. Tapi ada yang dulunya kebutuhan sekunder jadi kebutuhan primer, misalnya kuota, kemudian work from cafe, itu pertemuan, itu kita harus pandai memilah-milah. Selain itu juga jaminan kesehatan kita untuk uang, misalnya untuk kesehatan kita nantinya itu kita perlu untuk pos itu. Makanya tadi setiap tahun, setiap bulan, setiap akhir bulan tidak ada hutang itu sudah alhamdulillah, seperti itu. Oke. Nah kalau dari penelitian Harian Kompas seperti apa Mbak Putri? Apa sih sebenarnya yang jadi kesulitan utama dan apa yang bisa jadi jalan begitu untuk kelompok kelas menengah ini? Terima kasih Mbak Friska. Jadi kalau dari kajian kami, sisa gaji yang didapatkan calon kelas menengah dengan kelas menengah itu cukup sedikit ya, sehingga mereka peluang untuk menabung atau investasi itu cukup rendah. Bahkan ada beberapa kelas menengah yang tidak uangnya nggak tersisa sama sekali. Yang tadi kalau diceritakan
kelas menengah anak muda itu gajinya sampai minus ya, artinya mereka sama sekali nggak bersisa, sehingga istilahnya ada yang bilang hidup dari gaji ke gaji gitu loh. Ya, Alhamdulillah kalau misalnya itu cukup gitu kan untuk ya. mencukupi gaji apa kehidupan bulan depan gitu. Mhm. Nah, sejauh ini apa yang bisa jadi solusi kalau dari responden yang harian Kompas tangkap? Ya, kalau dari beberapa kita wawancara beberapa narsum yang dari beberapa daerah ya, mereka pertama mencari side job ya. Side jobnya itu bisa dengan berdagang, kemudian atau bekerja sampingan yang lain, misalnya menjadi apa desainer grafis, kemudian konten kreator gitu. Yang Ah, dilakukan sih itu sih ya. Jadi side job atau side hustle, misalnya kalau seperti salah satu responden saya di Cisauk itu menjual hasil rajutannya gitu kan, itu sebagai ah, hobi kemudian dijual itu. Jadi mereka tetap membutuhkan satu sampingan untuk menambah gaji per bulan gitu, mhm. supaya bisa menambah apa namanya, supaya bisa menjalani lah, satu bulan itu bisa menjalani Mhm. yang dilakukan oleh responden seperti itu. Jadi rata-rata targetnya adalah jangan sampai minimal jangan sampai ada utang begitu di bulan untuk bertahan dengan sisa gaji yang ada. Jadi Pak Muhajir sebenarnya kan kalau ditanya apakah gajinya cukup untuk kelompok kelas menengah ini seringkali jawabannya ya dicukup-cukupkan, berusaha dicukup-cukupkan. Kalau kita lihat kondisinya, tapi ini tuh termasuk kelompok yang rentan. Kenapa kita katakan demikian? Karena misalnya saat COVID, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, padahal pengeluaran yang primernya sudah sekian begitu. Ini kan jadi kelompok rentan. Nah, antisipasi pemerintah seperti apa sejauh ini? Selain tadi ya ada sejumlah bantuan ataupun subsidi. Ya, Mbak Priska, sebetulnya berbagai macam bantalan sosial yang dibangun oleh pemerintah itu tidak dialamatkan khusus kepada masyarakat sangat miskin ekstrim, miskin, setengah miskin, hampir miskin, tetapi juga sebetulnya yang rentan tadi itu, gitu. Skemanya macam-macam kan, misalnya untuk PKH itu memang untuk orang miskin. Ya. Kemudian untuk orang yang miskin ekstrim itu didobel, bisa menerima PKH, bisa dapat bansos dana desa, bahkan bisa juga bansos daerah untuk mencukupi agar dia bisa terentaskan dari kemiskinan ekstrim. Sedangkan untuk masyarakat kelas menengah sebetulnya misalnya saja untuk jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan, itu kan 130 juta warga yang terjangkau oleh PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Itu pasti otomatis masyarakat kelas menengah juga pasti terjangkau di situ. Karena kalau hanya terbatas masyarakat miskin itu 29 juta saja sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya banyak sekali paket-paket bantuan-bantuan, bantalan sosial yang juga sebetulnya menjangkau kepada masyarakat kelas menengah. Tadi misalnya subsidi rumah Ya. yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saya kira sama. Misalnya subsidi BBM. Ya. Itu kan juga tidak untuk orang miskin sebetulnya. Itu Ya. kan masyarakat menengah kan. Termasuk bantuan kredit sepeda motor yang sekarang sudah digulirkan oleh pemerintah terutama untuk motor listrik. Itu kan juga masih masyarakat kelas menengah juga gitu. Jadi sebetulnya memang kita memahami lah banyak sekali kelas menengah yang antara pendapatannya dengan untuk kebutuhan hidupnya belum cukup tadi itu. Yang memang harus usaha kreatif, bagaimana supaya dicukup-cukupkan atau cari tambahan. Dan saya lihat memang gaya hidup masyarakat kelas menengah terutama anak muda sekarang ini adalah pekerja keras dan suka banyak kerja serabutan. Ya. Side job Bagaimana tadi ya. Betul, jadi mereka menurut saya ini justru bagus ya. Anak-anak kelas menengah, anak muda kelas menengah itu rata-rata lebih kreatif, lebih haus akan tantangan hidup dan seterusnya. Ya. Jadi ya kembali kepada sikap mental saja, Mbak Priska. Oke, saya ke Mbak Putri dulu. Jadi bisa kan dikatakan bahwa kan secara populasi Mbak Putri kelas menengah ini kurang lebih 19%. Artinya banyak yang menjadi kelompok kelas menengah dan bersinggungan langsung dengan kebijakan. Kalau harian Kompas melihat apa sebenarnya yang bisa pemerintah lengkapi dengan kebijakan yang sudah ada? Seperti yang tadi disampaikan Pak Muhajir. Ya, koreksi ya Mbak. Jadi sebetulnya jumlah kalau calon kelas menengah, jadi kelas menengah itu ada dua, calon kelas menengah itu 47%, kelas menengah sekitar 20% gitu ya. Oke. Jadi kalau seperti katakan Pak Muhajir, memang ada beberapa program itu yang tidak menyentuh langsung ke kelas menengah ya, tapi sebenarnya kelas menengah bisa menikmati. Tapi terkadang dari wawancara lapangan itu ada beberapa kelas menengah yang sulit untuk menjangkau bantuan itu karena dianggap
kamu sudah nggak miskin lagi gitu. Seperti yang saya temui di salah satu responden di Semarang, dia untuk mengurus UKT anaknya supaya turun itu susah sekali. Tadinya UKT-nya tinggi karena dia dianggap kelas atas gitu. Tapi Ah, kemudian di tengah jalan teman saya itu bangkrut gitu kan, bangkrut, usahanya bangkrut sehingga ya turunlah menjadi calon kelas menengah. Nah, ya. itu sulit sekali untuk menurunkan UKT seperti itu karena harus proses surat miskin juga nggak mungkin Nggak juga mungkin, gitu iya kan, nggak betul. bagi orang miskin ya gitu. Jadi kalau dari pengalaman-pengalaman responden ini saya lihat memang mungkin meskipun ada yang sudah menyentuh, tapi mungkin harus dia bannernya Pak, harus ada banner bahwa ini untuk program kelas menengah supaya Ah, kelas menengah juga mudah untuk menjangkau program-program yang sebenarnya bisa dijangkau olehnya. oke. Nah, untuk sampelnya saya tanya langsung ke Mas Ipin, apa kebijakan yang masih dianggap belum menyentuh kebutuhan kelas menengah, tapi sebenarnya itu dibutuhkan begitu untuk menyambung hidup setiap bulannya? Ya, terima kasih Mbak Siska. Kebijakan misalnya waktu corona kemarin ada kebijakan apa itu kuota untuk tenaga pengajar itu cukup membantu. Ada Oh, kebijakan prakerja karena kan banyak yang kena layoff, kena startup banyak yang ambruk, kemudian ya. karyawan kehilangan pekerjaan sehingga mereka ikut program prakerja, ada beberapa jilid itu. Nah, tapi ada program bansos, PKH itu kan tidak menjangkau kami. Nah, beberapa strategi kami untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah misalnya bagaimana dengan kelas menengah yang di bawah UMR, tapi dia tidak mendapatkan jaminan misalnya BPJS Ketenagakerjaan, Ah, BPJS Kesehatan, tadi disebutkan PBI. Sedangkan saya sendiri itu mandiri dan tempat saya bekerja tidak mengcover itu, sehingga ya saya kalau tidak punya uang ya tidak bisa auto debit, tidak bisa membayar iuran BPJS saya sebagai warga negara yang baik. Nah, beberapa hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, makanya kami kecil nih. Saya sebagai warga kelas menengah, saya dari daerah tinggal di Jakarta, akan pulang kampung, akan mudik di bulan depan itu, ternyata BUMN memberikan program CSR ada syarat untuk bisa mudik gratis. Kenapa saya pilih mudik gratis? hmm, Karena pesawat dalam negeri, Mbak Friska tahu sendiri ya ya, harganya ya, ke Surabaya berapa, nah PP berapa, belum uang saku dan sebagainya. Kemudian juga naik bis juga seperti apa, war tiket kereta api udah habis, sehingga pilihannya adalah misalnya mudik gratis. Nah, mudik gratis itu ternyata ada syarat dari salah satu BUMN itu mengajukan surat SKTM. Nah, tadi Mbak Putri bilang ada beberapa hal yang kami tidak bisa mengakses itu. UKT tadi, bayar anak kita sekolah, ya. tidak bisa mendapatkan keringanan karena kita tidak bisa ke RW, kita untuk mengurus surat SKTM, seperti itu. Tadi dari masukannya Mas Ipin, bagaimana Pak Muhajir? Bisakah ini dilakukan dipenuhi misalnya jaminan kesehatan dan juga kebutuhan lainnya tadi? Kalau BPJS Kesehatan, kalau memang betul-betul dibutuhkan dan setelah diverifikasi memang tidak mampu, itu pasti. Karena kita sediakan pagunya itu sampai 136 juta. 96 juta itu dana dari pusat, sisanya itu disiapkan. Bahkan di masing-masing daerah itu ada DAK. Jadi kalau tidak bisa dieksekusi di tingkat pusat, Mbak, itu bisa dieksekusi di masing-masing daerah. Mungkin soal komunikasi saja, gitu. Soal administrasi di daerah memang saat itu belum selancar yang kita harapkan. Begitu juga tadi Mbak Putri menyampaikan, kemudian tiba-tiba ada orang miskin, itu juga sama. Sebetulnya mekanisme sudah diatur di dalam bantuan itu. Kita sadar betul sangat rentan di Indonesia ini kemiskinan itu, orang bisa saja mendadak miskin gitu. Terutama kalangan masyarakat sandwich generasi ya, generasi sandwich. Karena itu sebetulnya memang di sana setiap orang untuk mendapatkan bantuan itu harus terdata di DTKS. Tetapi kalau belum ada di DTKS, sebetulnya bisa lewat musyawarah desa. Dan itu bisa digunakan dana desa. Jadi dana desa itu, Mbak Friska, itu sudah kita tagging untuk dana bantuan BLT dana desa itu ada. Jadi bantuan langsung dana desa untuk mereka yang miskin, yang belum tercover oleh DTKS, itu tersedia di sana. Cuman bagaimana itu bisa jalan, mekanismenya sedang cepat gitu. Kita tahu misalnya kalau ada keluarga sandwich, kemudian yang satu-satunya yang bisa menghidupi itu meninggal misalnya, itu akan terjadi kemiskinan beruntun, dan itu mestinya desa harus segera sigap untuk mengatasi bagaimana supaya yang bersangkutan tidak terjerembab ke dalam kemiskinan yang terlalu dalam,
sebelum kemudian mereka bisa dihandle dana DTKS dari pusat. Belum masuk di dalam data DTKS dan kemudian ada paket bantuan dari pusat gitu. Apalagi sekarang kan data kita lengkap, karena sekarang data itu ada di Kemenko PMK, namanya data P3KE kan, pencasaran percepatan kemiskinan ekstrim, itu desilnya sampai 10. Desil 10 itu termasuk di situ kelas menengah gitu. Karena kalau yang miskin itu hanya sampai desil 4 gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau data by name by address itu sudah cukup. Bagaimana kita bisa nanti menyampaikan paket-paket bantuan itu. Tadi usulannya dari Mas Sipin tentang BPJS Tenaga Kerja ini sedang kita perjuangkan. Jadi nanti tidak hanya jaminan kesehatan saja, tapi juga jaminan ketenagakerjaan, terutama 2. Yaitu jaminan kematian karena kerja dan jaminan kecelakaan kerja. Itu sedang kita upayakan, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan persetujuan oleh pemerintah gitu ya. Sehingga kalau itu bisa iurannya bisa ditanggung sebagian oleh pemerintah, syukur-syukur skalanya juga sebesar apa yang di BPJS Kesehatan yang 136 juta itu, maka mungkin solusinya itu menjadi salah satu solusi yang sekarang sedang kita perjuangkan itu. Oke, dan ini bisa diterapkan kapan Pak Muhadjir? Dalam artian begini, seringkali kan tadi usulannya Mas Sipin dan juga warga kelas menengah lainnya adalah saat mengurus itu terbentur birokrasi. Nanti jawabannya adalah, tapi bukan masuk kelompok miskin begitu. Itu salah satu jawaban yang paling sering banyak terjadi. Nah, bagaimana agar mekanisme ini bisa berjalan di tiap daerah, tidak dibeda-bedakan, daerah yang ini lancar, yang dekat dengan pusat, yang lainnya tidak, itu seperti apa Pak Muhadjir? Antisipasi? Ya itu sangat tergantung ya niat baik dari warga juga gitu. Karena begini Mbak Friska, banyak sekali warga yang sebetulnya tidak layak dalam kategori itu juga mengaku. Ini yang sering menyulitkan tim verifikasi di lapangan gitu ya. Dan memang kita akui ini belum berjalan dengan cukup bagus, tetapi terus kita perbaiki mekanisme-mekanisme itu, tapi juga sangat tergantung pagu anggaran kan. Misalnya kalau nanti BPJS Tenaga Kerjaan itu bisa masuk di dalamnya itu bantuan PBI dari pemerintah untuk terutama pekerja informal yang sekarang kita sasar. Dan sekarang ini baru 1 juta untuk uji cobanya. Jadi ada pekerja informal yang sekarang sudah mendapatkan bantuan biaya asuransi tenaga kerjanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kalau nanti bisa kita lakukan sehingga di penanganan kelas menengah itu dari kanan dan kiri, artinya BPJS Kesehatan sudah di cover tadi 136 juta itu, saya yakin itu kelas menengah sudah masuk di situ. Kemudian nanti kalau ada juga jaminan kesehatan tenaga kerja, jaminan kesejahteraan, terutama tadi itu tentang kematian dan kecelakaan kerja. Syukur-syukur sebetulnya yang penting adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kalau 4 itu bisa di cover, itu akan sangat bagus memang. Mudah-mudahan lah, saya kan tinggal 7 bulan. Mudah-mudahan nanti pemerintah berikutnya bisa menindaklanjuti merealisasi. Itu sudah berkali-kali saya sebagai Menko PMK sudah berkali-kali mengusulkan supaya ada diimbangnya ada jaminan ketenaga kerjaan itu. Nah, Mbak Putri melihat tadi sudah solutifkah yang disampaikan Pak Muhadjir dan bisa diterapkan segera mungkin dan bahkan ada transisi pemerintahan bisa dilanjutkan semestinya? Di atas kertas begitu ya seharusnya, tapi nanti kita belum tahu ya prakteknya pada pemerintahan berikutnya apakah mereka programnya apa seperti yang sekarang, maksudnya dalam tanda petik peduli kelas menengah atau yang lain gitu kan, karena kalau saya lihat kan sekarang lihat gencar-gencarnya makan siang gratis gitu kan. Nah, khawatirnya nanti melupakan program yang lain gitu. Oke, jangan sampai dilupakan juga ya untuk kelas menengah ini. Terakhir harapannya Mas Sipin, apa yang bisa sebenarnya dibantu oleh pemerintah untuk meringankan beban warga kelas menengah? Ya, terima kasih Mbak Friska. Sebenarnya kita itu sudah terbiasa tadi serabutan ya, side hustle kita banyak. Makanya weekend kita ya kerja, apalagi kita dibantu dengan teknologi yang semakin canggih. Tapi harapan buat pemerintah adalah memperhatikan kami itu infrastruktur yang baik, udah deh jangan macet, terus transportasi yang bagus, jangan tiba-tiba ada isu kenaikan transportasi publik, itu kami
pertama yang akan merasa dampaknya dan pertama yang akan bergejolak misalnya PSO dicabut, itu kami yang akan terasa. Seperti itu Mbak Friska. Baik, masukan ini semoga dibantu direalisasikan oleh pemerintah, termasuk tadi juga kebijakan yang sudah dilakukan diteruskan. Pak Muhadjir, itu titipannya dari warga kelas menengah seperti yang kita bahas ini, jangan sampai juga ini menghambat nanti Indonesia Emas, tapi justru tingkat ekonominya malahnya merosot, itu yang kita tidak harapkan. Terima kasih banyak Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK. Terima kasih Pak Muhadjir, terima kasih Mbak Putri, Mbak Putri Rosalina, Wakil Kepala Des Investigasi dan Data Harian Kompas, dan juga Mas Sipit Putra, mewakili warga kelas menengah sebagai dosen Visipol UKI. Terima kasih, selamat malam.